Langit Girikarto pagi itu mendung, tapi tidak hujan. Angin laut dari selatan berhembus lirih, membawa bau asin dan kesepian. Di tengah desa kecil itu, berdirilah sebuah warung soto sederhana milik seorang wanita parubaya bernama Surti. Warung itu tak besar, hanya berdinding anyaman bambu dengan meja kayu panjang dan bangku plastik usang. Di atas meja, mangkuk-mangkuk kosong berjajar menunggu pengunjung yang tak kunjung datang. Warung itu sepi. Selalu sepi. Kadang sehari hanya ada 5 orang. Kadang cuma 1. Bahkan pernah seminggu penuh, tidak ada satupun yang datang. Surti bukan wanita muda lagi, tapi matanya masih menyala oleh api harapan yang belum padam. Setiap pagi ia bangun pukul 3, memarut kelapa, memotong ayam, merebus kaldu, meracik bumbu. Ia memasak seperti orang yang yakin warungnya akan dipenuhi pembeli. Tapi setiap hari pula, ia duduk termenung memandangi jalan desa yang lengang, berharap ada yang mampir. Usahanya seperti doa yang tak pernah sampai. Sementara itu, tak jauh dari warungnya, ada warung tongseng milik temannya, Saminah, yang selalu ramai. Asap daging kambing bakar mengepul dari dapurnya. Bau rempah menyebar sampai ke jalan besar. Pembeli datang berderet, seperti semut mendatangi gula. Padahal, dulu Saminah juga sepi. Lebih sepi dari Surti. Itulah yang membuat Surti bertanya-tanya. Sampai suatu malam, saat keduanya duduk di serambi, di bawah sinar lampu temaram dan suara serangga malam, Saminah akhirnya membuka mulut. Pelan, nyaris seperti bisikan. Aku dulu ke laut, Surti, ke goa di balik tebing. Ada yang bantu. Tapi ya bayarannya bukan uang. Surti memicingkan mata. Tidak mengerti. Saminah hanya mengangguk, lalu pergi. Meninggalkan tanya yang menggantung di benak Surti sepanjang malam. Seminggu kemudian, saat pembeli tak kunjung datang lagi, Surti duduk di dalam dapur, menatap tungku yang nyalanya mulai padam. Di sana, dalam diam yang panjang, pikirannya berputar. Ia tak bisa lagi menunggu keajaiban. Ia ingin tahu apa yang Saminah lakukan. Dan ia ingin melakukan hal yang sama, apapun risikonya. Malam itu, Surti berjalan sendirian menyusuri jalan tanah menuju laut selatan. Langkahnya berat, tapi niatnya bulat. Ia membawa sesajen sederhana, bunga kenanga, kemenyan, dan selembar kain putih. Sesuatu yang Saminah bisikan waktu itu, tanpa banyak penjelasan. Tebing-tebing karang mengapit jalan setapak menuju gua kecil yang menganga seperti mulut raksasa. Suara ombak menghantam karang bergemuruh. Di depan mulut goa, Surti berhenti. Tubuhnya menggigil oleh angin asin dan rasa takut yang menusuk tulang. Tapi ia tetap masuk. Di dalam, hanya ada kegelapan. Dan bau lembab bercampur bau amis yang menusuk. Ia menyalakan lilin. Cahaya kecil itu menggoyang-goyang dinding batu goa yang basah. Di dalam sana, ada sebuah lubang kecil, seperti sumur. Dan di sanalah, ia mendengar suara itu. "Kenapa kau datang?" Suara itu berat. Dalam. Menggetarkan dada. Surti menelan ludah. Ia tak bisa berkata-kata. Tapi pikirannya jelas. Ia ingin warungnya ramai. Ia ingin pembeli datang. Ia ingin hidupnya berubah. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncullah sosok itu. Tingginya 2 meter lebih. Mengenakan belangkon hitam, wajahnya sangat tampan, seperti tokoh wayang dari lukisan lama. Tapi dari pinggang ke bawah, tubuhnya melingkar seperti ular. Bersisik hijau tua, berkilau dalam cahaya lilin. Ia melatap pelan, mengitari Surti, mengendus, seolah mencium ketulusan niatnya. "Aku bisa bantu," katanya. "Tapi ada syarat." Surti terpaku. Tak mampu bertanya. Untuk menarik rasa, dibutuhkan hasrat. Kuah soto bukan soal bumbu saja, tapi aroma yang berasal dari tubuh dan jiwa. Kau harus memberikanku bagian dari dirimu. Setiap bulan sekali.
Sosok itu mendekat. Nafasnya hangat, tapi menggigit. Tidurlah denganku setiap bulan, di malam yang telah kita sepakati. Setelah itu, celana dalam yang kau pakai, celana itu harus dimasukkan dalam kuah soto. Dimasak. Dibungkus daun pisang. Lalu direbus bersama kaldu. Hanya 1 helai. Dan hanya yang sudah kau kenakan setelah kita menyatu. Surti ingin menolak. Tapi mulutnya terkunci. Aku ganteng, bukan? Katanya, tersenyum. Senyum yang tak biasa. Senyum yang menyimpan banyak rahasia. Lalu tubuhnya perlahan berubah. Bagian bawahnya mulai berbentuk manusia. Ular itu menghilang, digantikan tubuh pria muda sempurna yang berkilau seperti dipahat dari bayangan. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipi Surti. Bukan karena takut. Tapi karena ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh. Dan tak ada jalan kembali. Pagi harinya, di dapur warungnya, Surti berdiri memandangi celana dalam yang baru saja ia lepas. Masih lembab. Masih menyimpan jejak malam itu. Ia menggulungnya pelan. Membungkusnya dengan daun pisang seperti membungkus tempe. Lalu memasukkannya ke dalam panci besar berisi kuah kaldu ayam yang mendidih perlahan. Aroma yang keluar tak bisa dijelaskan. Bukan wangi, bukan busuk, tapi menggoda. Seperti sesuatu yang membuat lidah penasaran. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, pembeli datang sejak pagi. 2, 3, 5, 10. Semakin siang, semakin banyak yang berdiri mengantre. Mereka makan dengan lahap. Menyesap kuah soto sampai tetes terakhir. Lalu kembali keesokan harinya. Dan sejak hari itu, warung soto Surti tak pernah sepi lagi. Tapi malam selalu membawa sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak bisa dihapus, bahkan dengan aroma kuah paling sedap sekalipun. Setelah malam itu, Surti tak pernah benar-benar tidur dengan tenang. Ia bisa tersenyum saat siang, bisa melayani pembeli dengan penuh ramah dan cekatan, bahkan sempat membeli taplak meja baru dan toples kaca untuk kerupuk. Tapi saat matahari tenggelam dan warung tutup, jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, malam-malamnya kini bukan miliknya sendiri. Ada yang menunggu. Ada yang mengawasi. Dan selalu, ketika kalender mendekati tanggal 15, tubuhnya mulai merasa aneh. Bukan sakit. Tapi seperti ada yang mengalir di dalam urat-urat darahnya. Sesuatu yang hangat tapi mencekam. Hasrat yang bukan miliknya sendiri. Seolah tubuhnya dipanggil, dipaksa, didesa oleh sesuatu yang lebih besar dari logika. Surti mencoba mengabaikan. Tapi tak bisa. Karena setiap malam bulan muda, suara itu datang dari dapur. Pelan, berat, dan berbisik langsung ke telinga batinnya. Sudah waktunya. Lalu tubuhnya seperti digerakkan oleh kehendak yang lain. Ia akan bangkit, mengambil kain jarik, mengenakannya tanpa sadar. Langkah kakinya ringan tapi pasti, menuju ladang, lalu ke jalan tanah yang mengarah ke tebing laut. Dan selalu saja, air laut di bawah sana lebih bergemuruh dari biasanya, seolah tahu apa yang akan terjadi. Di dalam gua itu, sosok yang sama menunggunya. Berbalut belangkon dan sorot mata yang tak berubah, tajam dan hangat sekaligus. Ia tidak berkata banyak. Ia hanya mendekat, menyentuh, lalu mengikat jiwa Surti tanpa tali. Dalam kesunyian yang sunyi sekali, tubuh mereka menyatu, tanpa paksa tapi juga tanpa pilihan. Setelahnya, Surti akan bangkit pelan. Mengenakan kembali kainnya, lalu menuruni goa dengan langkah yang tak lagi gemetar. Di tangan kirinya, celana dalam itu digenggam. Masih hangat. Masih basah. Masih menyimpan aroma laut, batu, dan tubuh. Ia akan membungkusnya dengan daun pisang, meletakkannya di dalam kuah soto yang mendidih pelan. Dan selalu, paginya, pembeli akan datang lebih banyak dari sebelumnya. Orang-orang mulai berbicara.
Katanya soto Surti beda. Katanya ada rasa gurih yang aneh tapi bikin ketagihan. Katanya kuahnya seperti menyembuhkan kelelahan. Bahkan ada yang bilang, sotonya bisa membuat orang yang sedih menjadi tenang. Surti hanya tersenyum. Ia tahu kenapa. Tapi ia juga tahu, senyuman itu palsu. Waktu berjalan cepat. 3 bulan berlalu. Setiap bulan sekali, ia kembali ke goa itu. Ia selalu membawa tubuhnya sebagai persembahan, dan selalu kembali dengan celana dalam yang kemudian menjadi bahan utama pesugihannya. Warungnya kini ramai. Sangat ramai. Bahkan pembeli datang dari kota. Ada yang sampai antre. Beberapa dari mereka membawa keluarganya. Ada yang memotret, ada yang menulis ulasan, dan ada pula yang menawarkan kerjasama. Surti mulai bisa membeli kulkas baru, memperluas warungnya, bahkan menyewa 2 pegawai untuk membantu. Orang-orang iri. Tapi juga kagum. Tak ada yang tahu. Tak satu pun. Termasuk Saminah. Karena sejak warung Surti mulai ramai, warung tongseng Saminah justru sepi. Sangat sepi. Seolah kekuatan yang dulu ia miliki telah dicabut dan dipindahkan ke tangan Surti. Bahkan kambingnya tiba-tiba mati. Lalu kompor gasnya meledak. Beberapa hari kemudian, anak lelakinya jatuh sakit tanpa sebab. Saminah mulai curiga. Tapi ia tak bertanya. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, apa yang ia berikan pada Surti, tidak bisa ditarik kembali. Ia hanya bisa menyesal. Dan Surti? Surti pun mulai merasa sesuatu yang tidak biasa. Setelah bulan keempat, tubuhnya mulai melemah. Bukan karena lelah bekerja. Tapi seperti ada yang menyerap tenaganya dari dalam. Tangannya sering gemetar saat memotong ayam. Kakinya sering terasa dingin walau siang hari. Wajahnya mulai pucat, meski bedak selalu menutupinya. Setiap kali ia kembali dari goa, tubuhnya terasa lebih ringan, tapi kosong. Seperti wadah yang diisi, lalu dikuras habis. Ia bertanya dalam hati, apakah ini harga dari kesuksesan? Tapi pertanyaan itu selalu ia telan sendiri. Karena jika ia berhenti, maka semuanya akan berakhir. Warungnya akan sepi lagi. Penghasilan lenyap. Utang menumpuk. Dan orang-orang akan melupakannya seperti mereka melupakan warung-warung lama di ujung jalan. Surti tak mau kembali ke hidup lamanya. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Suatu malam, setelah kembali dari goa, Surti membuka lemari dan menatap deretan celana dalam yang telah ia cuci dan jemur. Semuanya tampak bersih. Rapi. Tapi ia tahu, yang memiliki kekuatan hanya satu, yang ia kenakan malam itu. Dan hanya bisa digunakan sekali dalam sebulan. Ia menyimpannya dalam kotak kecil. Kotak itu ia beri kunci. Ia letakkan di bawah altar kecil tempat ia meletakkan sesajen, seikat bunga melati dan mangkuk berisi air kelapa. Di situ, ia berdoa. Tapi bukan kepada Tuhan. Kepada sesuatu yang tak bisa disebutkan namanya. Kepada sosok yang datang dari laut, dari gelap, dari goa yang tak pernah disentuh cahaya matahari. Malam itu, saat hendak memejamkan mata, Surti terbangun oleh suara bisikan dari dapur. Lembut. Tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Aku ingin lebih. Surti terdiam. Ia tahu suara itu. Aku ingin yang lebih dari sekadar tubuhmu. Hening. Lalu suara itu menghilang. Tapi jendela warung terbuka sendiri, walau tak ada angin. Dan aroma asin dari laut masuk pelan-pelan ke dalam rumah, memenuhi ruang, mencampur dengan bau kaldu, dan menyelusup ke dalam tulang-tulang Surti. Ia tak tahu apa maksud suara itu. Tapi ia merasa, permainannya sudah berubah. Dan yang ia pertaruhkan bukan lagi sekadar celana dalam atau kuah soto. Tapi jiwanya. Pagi itu, warung kembali ramai. Lebih ramai dari biasanya. Ada yang menyewa tenda. Ada yang datang naik mobil.
Ada yang merekam video dan mewawancarainya. Surti hanya tersenyum. Tapi senyum itu semakin kaku, karena ia merasa seperti orang yang berdiri di tepi jurang, dan angin mulai bertiup dari belakang. Semua berjalan sempurna di luar. Tapi di dalam, goa di hatinya mulai menganga. Gelap, basah, dan mengeluarkan suara yang tak bisa ia pahami. Dan malam semakin dekat. Malam yang tak bisa dipadamkan. Namun pagi selalu datang, membawa kesibukan yang menutupi gelap. Membungkus kecemasan dalam aroma kuah panas dan irisan seledri. Menyembunyikan ketakutan di balik senyum pelanggan yang memuji, memotret, dan mengantri hingga ke jalan. Surti berdiri di balik meja saji, mengenakan celemek bersih dan rambut disanggul rapi. Di hadapannya, belasan mangkuk tersusun menunggu diisi. Pegawainya tak berhenti mencuci piring, memotong ayam, menggiling bawang. Tak ada yang tahu bahwa aroma sedap itu berasal dari sesuatu yang tak layak dijelaskan. Orang-orang menyebut warungnya sebagai soto ternak di Gunung Kidul. Wartawan datang, vlogger kuliner membuat konten, bahkan seorang artis ibu kota sempat singgah dan mempostingnya di media sosial. Warung sederhana di tepi sawah itu kini berubah menjadi destinasi wisata kuliner. Dan Surti menjadi legenda. Tapi di balik sorotan kamera, di balik dinding dapur, di dalam periuk besar mendidih itu, selalu ada sepotong celana dalam, dibungkus daun pisang, diselipkan rapi dalam rebusan kuah, seperti jimat yang tak boleh ditinggalkan. Celana dalam yang hanya bisa didapatkan setelah malam-malam penuh desah di dalam goa. Malam-malam yang tak pernah tuntas meski tubuhnya terus ditaklukkan. Jin itu tak lagi berkata-kata. Ia hanya menatap dan memeluk, mencium dan menekan, merengkuh Surti hingga jiwanya menggigil. Tak ada cinta. Tapi juga tak ada benci. Hanya ikatan antara yang memberi dan yang menerima. Dan Surti sudah terlalu dalam menerima. Bulan ke-6, warungnya membuka cabang di sisi timur desa. Lokasi lebih luas, halaman bisa menampung mobil, dan terdapat ruang makan semi terbuka. Semua modal datang dari keuntungan warung utama. Tanpa pinjaman. Tanpa investor. Tanpa sponsor. Warga desa mulai menyebut nama Surti dengan nada kagum dan iri. Rezekinya ngalir kayak air sumur. Padahal, di balik senyum dan salam yang ia berikan tiap pagi, Surti menyimpan tubuh yang terus melemah. Berat badannya menurun, tidur malamnya digantikan mimpi-mimpi basah yang bukan miliknya. Setiap kali bulan mulai menipis di langit, tubuhnya seperti dipanggil paksa untuk berserah. Setiap pertemuan dengan jin penglaris itu meninggalkan bekas di tulangnya. Namun setelah itu, keajaiban terjadi. Pembeli semakin banyak. Cabang baru diserbu. Bahkan ada yang menawarkan kerja sama waralaba, membuka cabang di kota, membuat merek nasional. Surti mulai menyewa akuntan. Membayar konsultan desain interior. Membeli kulkas 2 pintu, memasang kamera pengawas, dan mengecat warung dengan warna cerah. Ia bahkan diundang bicara di acara UMKM tingkat kabupaten, diminta membagi rahasia suksesnya. Ia hanya tersenyum. Rahasia itu terkubur di dasar kuah soto. Suatu sore, saat ia sedang menyapu halaman warung, seorang ibu tua datang. Bajunya lusuh. Rambutnya digelung asal. Wajahnya seperti wajah-wajah dari masa lalu. Ia tak duduk untuk makan, hanya berdiri dan memandangi Surti dari seberang jalan. "Mbak," katanya pelan, suaranya serak, "dulu saya juga pernah kaya mendadak, kayak panjenengan. Tapi kalau sumbernya dari goa, pasti nanti ada yang minta ganti." Surti hanya terdiam. Sapu di tangannya menggantung. Wajahnya tetap tenang, tapi dalam dadanya, dada itu mendadak sesak. Ibu tua itu tak menunggu jawaban. Ia melangkah pergi pelan-pelan. Tanpa menoleh lagi. Sejak itu, Surti mulai menyadari, setiap kenikmatan pasti ada batasnya. Dan batas itu mulai terasa mendekat. Malam-malam Surti mulai berubah. Jin itu kini datang bahkan sebelum ia sampai di goa.
Kadang ia melihat sosoknya di cermin dapur, berdiri di belakang, mengenakan belangkon, mata tajam, tubuh seperti bayangan ular yang melingkar. Kadang ia mendengar suara bisikannya dari dalam periuk. "Aku lapar, bukan cuma tubuhmu." Surti mulai takut. Tapi tak bisa berhenti. Kuahnya tak akan sakti tanpa pertemuan itu. Dan soto tanpa kuah sakti hanya akan jadi soto biasa. Tanpa kuah itu, ia hanya perempuan tua dengan tubuh yang makin lelah dan suara yang makin berat. Ia kembali ke goa dengan langkah tergesa. Tapi kali ini, suasananya lain. Dinding goa basah. Udara di dalamnya pekat. Jin itu menyambutnya dengan pelukan yang dingin dan panas bersamaan. Saat tubuh mereka bersatu, Surti merasa jin itu lebih dalam, lebih kuat, lebih rakus. Setelah selesai, tubuh Surti tak bisa langsung berdiri. Ia rebah di lantai goa, memandang batu-batu di atasnya sambil menahan sesak di dada. Ketika akhirnya ia bangkit, mata jin itu menatapnya lama. Kali ini, ia bicara. "Sebulan lagi, waktumu habis." Surti terdiam. "Aku sudah beri yang terbaik. Kau beri aku tubuh. Tapi sebentar lagi, aku ingin yang lebih yang tak bisa ditolak." Ia tak menjelaskan lebih jauh. Tapi Surti paham. Akan ada harga baru. Dan harga itu bukan celana dalam. Bukan tubuh. Tapi mungkin sesuatu yang lebih dari yang pernah ia berikan. Pagi itu, pembeli tetap datang. Kuah tetap mendidih. Soto tetap laris. Tapi Surti mulai merasakan hampa yang tak bisa ditutupi harta. Ia duduk di pojok warung, memandangi kerumunan orang yang tertawa, makan, merekam, dan memuji. Tapi matanya kosong. Ia seperti menonton film tentang dirinya sendiri. Seolah ia bukan lagi Surti. Ia hanya kulit yang bergerak. Semua yang ia impikan telah terjadi. Tapi kenapa? Rasanya seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk. Sesuatu yang lebih kelam dari malam terkelam. Sesuatu yang menuntut jiwa dengan cara yang tak pernah dia bayangkan. Dan gua itu masih menunggu. Menunggu bulan ke-7. Menunggu sesuatu yang lebih. Sejak malam itu, setiap langkah yang diambil Surti terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia tak bisa lagi tidur tenang. Meski tubuhnya diselimuti selimut hangat dan ranjangnya empuk, jiwanya seperti tergantung di langit-langit, menanti jatuh tanpa tahu kapan. Warungnya tetap ramai. Lebih ramai dari biasanya. Bahkan pembeli datang dari luar kota, rombongan mobil pribadi, truk pekerja proyek, hingga selebgram kuliner yang menayangkan siaran langsung dari meja makannya. Namun senyum Surti tak pernah sampai ke matanya. Kekhawatiran tentang yang lebih menggantung di kepalanya. Apa yang dimaksud jin itu? Tubuhnya? Jiwanya? Atau nyawa seseorang? Malam-malam berikutnya menjadi labirin bagi Surti. Ia mencoba tidak kembali ke goa. Ia mencoba tidur. Menahan rasa panas dalam tubuhnya yang biasanya hanya hilang setelah bersatu dengan jin itu. Tapi rasa itu tak hanya panas. Kini disertai rasa perih di persendian. Seperti ada duri halus menusuk dari dalam tulang. Jin itu tak tinggal diam. Ia mulai muncul di tempat-tempat tak masuk akal. Kadang di bawah kolong tempat tidur. Kadang di pantulan etalase kaca. Pernah suatu malam, Surti mendapati tubuhnya sendiri menggeliat tanpa sadar, seolah disentuh oleh sosok tak kasat mata. Ketika pagi datang, ia hanya bisa menangis diam-diam. Tapi air mata tak pernah cukup untuk membersihkan rasa jijik pada dirinya sendiri. Bulan ke-7 hampir tiba. Surti tahu waktunya semakin sempit. Dan saat ia akhirnya kembali ke goa, tubuhnya seperti diseret oleh kekuatan yang tak bisa ditolak. Goa itu lebih gelap. Lebih dingin. Lebih dalam dari biasanya. Dan jin itu menunggu di dalamnya. Kali ini ia tidak memeluk. Tidak merayu. Hanya berdiri dengan sorot mata seperti bara yang ditahan.
Aku sudah beri kamu 7 bulan keajaiban. Suaranya berat, seperti suara tanah yang pecah. Sekarang waktunya kamu membayar lebih. Surti menggeleng pelan, nyaris tak bersuara. Aku sudah beri tubuhku, bisiknya. Aku sudah beri celana dalam, sudah kurlakan semuanya. Bukan itu, potong jin itu. Aku mau tumbal. Surti membeku. Jin itu mendekat. Belangkon hitam di kepalanya melayang pelan oleh angin yang tak terasa. Tubuhnya perlahan kembali memperlihatkan sisik di leher, perutnya memanjang, kedua kakinya mencair jadi ekor ular raksasa. Tapi matanya tetap mata lelaki. Lelaki tampan yang pernah membuat tubuh Surti lemas oleh rayuan. Aku mau daging manusia, katanya lagi. Satu saja. Siapapun. Tapi kau yang pilih. Kau yang antar. Kalau tidak, semua yang kau punya akan kuambil. Surti tak bisa menjawab. Tak bisa menangis. Tak bisa lari. Yang bisa ia lakukan hanya kembali ke rumah dengan tubuh menggigil. Dan jiwa seperti dikuliti pelan-pelan. Esok paginya, warung tetap buka. Kuah tetap mendidih. Celana dalam yang baru dipakai setelah pertemuan semalam sudah dibungkus dengan daun pisang dan dimasukkan ke dalam panci besar. Orang-orang tetap datang. Mereka tak tahu bahwa dalam senyum Surti, ada pertanyaan besar yang menghantui. Siapa yang harus ia serahkan? Waktu terus berjalan. Hari demi hari, kuah soto tetap harum. Tapi matanya selalu memantau siapa yang datang. Anak kecil? Remaja? Orang tua? Siapa yang paling pantas? Siapa yang paling ringan dikorbankan? Ia nyaris kehilangan akal. Sampai suatu siang, seorang gadis muda datang. Namanya Sari. Ia tetangga baru, dan sejak sebulan lalu suka membantu cuci piring dan bersih-bersih warung. Wajahnya lugu, suaranya pelan. Ia hormat pada Surti. Tak pernah menolak jika disuruh, bahkan sering pulang larut malam hanya demi menyapu halaman. Dan saat gadis itu duduk di depan warung, menanti pesanan nasi soto untuk dibungkus ke ibunya yang sedang sakit, mata Surti menatap lama. Jin itu muncul dalam bayangan pohon di seberang jalan. Tak bicara. Hanya menunjukkan satu jari. Lalu menghilang. Surti tahu, itu isyarat. Pilih dia. Atau semuanya hilang. Sore itu, Surti memanggil Sari. Ia berkata ingin minta tolong bantu bersih-bersih di gudang belakang warung, tempat yang sudah lama tidak dibuka. Sari menurut. Dengan wajah polos, ia membawa sapu dan senter kecil, lalu mengikuti Surti ke belakang. Surti membukakan pintu gudang. Gelap. Lembab. Lantai tanah dan dinding papan lapuk. Di sudut, ada pintu kecil yang menuju lorong sempit di bawah tanah. Tempat penyimpanan bahan makanan zaman dulu. Ada tikus, kata Surti. Tolong cek ke dalam. Sari menyalakan senter dan menunduk. Langkahnya masuk ke lorong itu. Dan Surti menutup pintu dari luar. Dengan tangan gemetar, ia mengganjalnya dengan kayu besar. Napasnya terengah. Matanya berlinang. Ia tahu, ia baru saja menyerahkan seseorang. Ia baru saja menjadi pengantar tumbal. Malamnya, ia mendengar suara pintu terbuka dari dalam gudang. Tapi tak ada yang keluar. Hanya aroma amis. Dan jejak ular yang melingkar di tanah. Esok paginya, Sari tak kembali. Ibunya datang ke warung, menangis, bertanya-tanya. Surti berpura-pura tidak tahu. Ia pura-pura membantu mencari. Tapi matanya terus melihat bayangan jin itu di atas pohon mangga belakang dapur. Tersenyum. Warung tetap ramai. Soto tetap habis. Uang terus mengalir. Tapi sejak hari itu, Surti tahu, ia bukan lagi sekadar pemilik warung. Ia sudah jadi bagian dari sesuatu yang tak bisa dicabut. Ia bukan hanya penjual makanan.
Ia adalah penyedia tumbal. Dan jin itu belum selesai. Belum. Hari-hari setelah hilangnya Sari berubah menjadi musim gugur bagi batin Surti. Daun-daun penyesalan gugur satu persatu, tapi ia tak bisa memungutnya kembali. Setiap malam, ia terjaga dalam sunyi yang menyiksa. Suara air keran tetes demi tetes terdengar seperti detak waktu yang menagih janji berikutnya. Warungnya tetap ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu dalam kuah sotonya yang membuat orang-orang lupa dunia. Mereka datang, mereka makan, mereka kembali. Beberapa bahkan datang 2 kali dalam sehari. Ada yang mengaku mimpi warung Surti. Ada pula yang berkata setiap kali lewat jalan itu, mereka mencium aroma yang menuntun mereka masuk. Namun tidak bagi Surti. Setiap langkah pembeli yang masuk terasa seperti lonceng kematian. Ia tidak melihat manusia, ia melihat calon. Calon tumbal berikutnya. Sari memang sudah menghilang. Tapi jin itu tidak pergi. Ia bahkan semakin sering muncul. Tak lagi hanya di goa. Kini ia menampakkan diri di dapur, di sumur belakang, di pojok ruangan tempat celana dalam dikeringkan. Bahkan pernah sekali, ia muncul dalam wujud laki-laki tampan saat Surti sedang memasak, lalu tiba-tiba berubah menjadi ular dan melilit tubuhnya dari belakang. Surti menjerit, tapi suaranya hanya terdengar oleh dinding. Tak seorang pun mendengar. Pada malam ke-40 setelah tumbal pertama, suara itu datang kembali. Bukan suara jin. Bukan suara manusia. Melainkan suara langkah kecil di dalam gudang. Surti menahan napas. Gudang yang selama ini dikunci, tiba-tiba terdengar seperti ada yang berjalan di dalamnya. Langkah kecil, seperti kaki telanjang yang menyentuh tanah basah. Kadang berhenti. Kadang berlari. Kadang berputar-putar, seperti seseorang yang bingung mencari jalan keluar. Dan saat Surti mendekatkan telinga ke dinding kayu, ia mendengar suara yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Embok, aku kedinginan. Itu suara Sari. Suara lemah, sayup, tetapi jelas. Memanggil dari balik lorong. Tubuh Surti jatuh terduduk. Tangannya gemetar hebat. Tapi ia tak berani membuka pintu. Ia tahu itu bukan Sari. Itu hanya serpihan jiwa, atau mungkin umpan dari jin itu. Dan benar saja. Malam itu, dalam mimpi, jin itu kembali. Kali ini tidak dalam bentuk manusia. Ia muncul sebagai ular besar dengan mata merah menyala. Ia melingkari tubuh Surti, lalu menjulurkan lidah panjangnya yang tajam dan dingin. Sudah waktunya tumbal kedua. Surti menangis, memohon, berlutut dalam mimpi yang seperti kenyataan. Tapi suara jin itu tetap datar. Tanpa emosi. Kau sudah tahu aturannya. 1 bulan. 1 celana dalam. 1 tumbal. Jika tidak, warungmu akan kembali sepi. Bahkan lebih dari sepi. Kau akan melihat satu persatu pembelimu muntah-muntah, berteriak, gila, sebelum akhirnya mati dengan mata membiru. Esok harinya, 2 pembeli tetap datang. Mereka dari luar kota. Tapi saat makan, salah satunya tiba-tiba menjerit. Lalu muntah di bawah meja. Satu lagi gemetar, mulutnya berbuih, sebelum akhirnya jatuh pingsan di lantai. Surti menjerit memanggil bantuan. Tapi dalam hatinya, ia tahu itu peringatan. Keesokan harinya, warung kosong. Tak ada yang datang. Bahkan tetangga pun tak lewat. Ayam-ayam pun tak berkokok. Dan Surti mengerti, ia harus mencari tumbal berikutnya. Namun kali ini, tidak semudah sebelumnya. Orang-orang mulai curiga. Gosip tentang hilangnya Sari mulai beredar. Ibunya melapor ke Pak RT. Beberapa warga mulai bertanya-tanya kenapa warung Surti yang dulunya sepi, kini bisa begitu ramai lalu tiba-tiba kosong. Kenapa hanya warung Surti yang tetap buka saat pemilik warung lain libur karena sakit, kehabisan bahan, atau duka?
Kecurigaan mengendap dalam udara desa Girikarto. Tapi Surti sudah terlalu dalam. Ia tidak bisa kembali. Ia mulai mencari. Matanya menatap siapa saja yang datang. Dan ketika anak laki-laki tetangganya, Rian, usia 9 tahun, datang untuk mengambil pesanan ibunya, Surti nyaris kehilangan akal. Anak itu duduk diam di kursi plastik, menggoyang-goyangkan kakinya sambil menatap panci besar berisi soto. Dan dalam bayangan di belakangnya, Surti melihat jin itu mengangguk pelan. "Tidak, jangan dia," bisik Surti dalam hati. Tapi suara jin kembali menggema. Semakin muda, semakin kuat daya tariknya. Surti memukul meja. Air mata mengalir. Ia mengusir Rian dengan alasan warung sedang tutup. Anak itu bingung, lalu pulang dengan wajah kecewa. Surti terduduk di lantai dapur, menggigil. Tapi ia tahu, waktunya semakin habis. Dan ia tahu, jika bukan Rian, maka seseorang lain. Dan akhirnya, ia memilih orang yang tak punya siapa-siapa. Namanya Mak Jum. Seorang nenek tua, hidup sebatang kara. Rumahnya di ujung desa, hampir rubuh. Ia sering mengais sisa makanan di pasar, kadang tidur di musola. Tak ada yang benar-benar peduli. Surti tahu, jika ia hilang, tak ada yang akan mencari. Dan itulah sebabnya ia terpilih. Malam itu, Surti berjalan menuju rumah Mak Jum, membawa sebungkus nasi soto. Ia mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia masuk. Nenek itu tidur di tikar tipis dengan tubuh menggigil. Surti duduk di sampingnya. Ia bicara pelan. Nenek itu menatapnya, matanya keruh. Tak ada rasa takut. Hanya sepi yang menggenang. Dan dalam bisikan pelan, Surti mengajak nenek itu ikut ke warung. Katanya, ia butuh bantuan bersih-bersih, dan akan diberi makanan. Mak Jum mengangguk. Dengan langkah ringkih, ia ikut berjalan menuju warung. Pintu gudang dibuka. Lorong gelap masih menyimpan aroma besi dan tanah. Surti tak bicara banyak. Ia hanya menunjuk ke dalam. Dan Mak Jum, tanpa tanya, melangkah masuk, seperti sudah tahu akhir hidupnya akan sampai di sana. Pintu ditutup. Kayu pengganjal diselipkan. Dan malam pun pecah oleh suara tangisan yang tak terdengar oleh siapapun, kecuali Surti dan jin itu. Esok paginya, warung kembali ramai. Seperti badai yang datang membawa ribuan lalat yang lapar. Tapi kini Surti tahu, badai itu belum selesai. Jin itu belum kenyang. Dan bulan berikutnya akan datang lebih cepat dari yang ia duga. Langit Girikarto memerah tanpa sebab. Matahari belum terbit, tapi ayam tak lagi berkokok. Malam terasa tebal, seolah waktu enggan bergulir. Dan Surti, seperti biasa, duduk di pojok dapurnya. Tubuhnya tak lagi gemuk. Pipi yang dulu bersinar karena minyak kini tampak cekung. Rambutnya kusut, wajahnya pucat. Tapi warungnya masih ramai. Manusia-manusia datang dan pergi. Menyantap semangkuk soto panas yang tak lagi sekadar makanan. Mereka tersenyum, memuji rasa, bahkan ada yang mencium tangan Surti seperti mencium tangan ibunya sendiri. Namun Surti tak merasa terhormat. Ia merasa najis. Setiap mangkuk yang disajikan seperti mangkuk kutukan yang menyeretnya lebih dalam ke dasar. Celana dalam terakhirnya sudah digunakan lebih dari sebulan. Ia tahu kekuatannya melemah. Jin itu tak lagi menyembunyikan keberadaannya. Kini ia sering muncul saat warung penuh. Tak dalam wujud ular, melainkan lelaki tampan berbelangkon yang duduk tenang di sudut ruangan, tersenyum, sesekali mengangguk pada pembeli. Tak ada yang melihatnya kecuali Surti. Tapi yang lebih menyeramkan, kini Surti bisa melihat wajah-wajah para tumbal dalam setiap wajah pembeli. Ia melihat mata sari dalam mata ibu-ibu yang menyuap soto perlahan. Ia melihat tangan keriput Mak Jum dalam tangan seorang pria tua yang gemetaran memegang sendok.
Ia melihat sorot Rian, meski anak itu belum jadi tumbal, dalam wajah seorang anak kecil yang tersenyum tanpa dosa. Waktu semakin sempit. Jin itu tak menunggu akhir bulan. Ia menagih lebih cepat, lebih rakus. Bukan cuma 1-2, suara itu terdengar saat Surti sedang mencuci piring. Kau sudah menunda. Sekarang, 2 tumbal untuk menebus 1 bulan yang kau lewati. Surti terdiam. Air dari keran terus mengalir. Tapi hatinya sudah beku. Hari itu, Surti tak buka warung. Ia menutup pintu. Menggulung tikar. Menyimpan panci besar di pojokan dapur. Ia merasa napasnya pendek, seperti seseorang yang menanggung dunia di punggungnya. Di dalam kamar, ia membentangkan kain kafan. Tak ada mayat. Tapi ia merasa dirinya sudah mati. Ia bicara dalam hati. Aku sudah terjebak. Aku sudah membunuh. Dan aku tak sanggup lagi. Suara jin itu muncul di langit-langit kamar. Kalau begitu, kau yang jadi tumbal. Tubuh Surti seketika terlempar ke dinding. Seperti ditampar angin ribut yang tak terlihat. Ia merangkak, mencakar tanah, tapi ruangan seolah membesar dan menjauh. Lantai berubah menjadi licin dan lengket. Aroma kuah soto yang dulu harum, kini berubah menjadi amis dan busuk. Seperti lendir dari dasar laut yang membusuk di matahari. Tiba-tiba jin itu muncul, utuh. Tak lagi menyamar sebagai manusia. Tubuhnya setengah ular, setengah manusia. Belangkon di kepalanya melorot, menampakkan tanduk kecil yang tumbuh dari kulit kepala. Matanya menyala merah, lidahnya menjulur panjang dengan ujung bercabang. Ia menyeringai, dan dari sela giginya, suara mengalun pelan. Kau bukan tuan di sini. Kau hanya alat. Surti meronta. Ia memohon. Tapi tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuhnya melayang ke udara, lalu terhempas ke dapur. Panci besar terguling. Air panas menyiram kaki. Tapi ia tak merasa sakit. Yang ia rasakan hanyalah penyesalan. Ia menangis. Tapi air matanya seperti tak berguna. Dan saat ia berpikir semuanya telah berakhir, pintu warung diketuk keras. Bukan sekali. Tapi berkali-kali. Seperti ada yang marah. Seperti ada yang tahu. Surti menyeret tubuhnya ke depan. Membuka pintu perlahan. Dan yang ia lihat adalah warga desa. Banyak. Puluhan. Dipimpin oleh Pak RT. Wajah mereka tegang. Tak bersahabat. Kami sudah tahu, Surti, kata Pak RT pelan. Surti gemetar. Kami gali halaman belakangmu. Kami temukan tulang. Surti terdiam. Kami curiga sejak Sari hilang. Dan sekarang Mak Jum pun tak ada kabarnya. Surti mencoba menjawab, tapi mulutnya terkunci. Seperti dijahit oleh kekuatan jin itu. Ia ingin berteriak, ingin berkata ia hanya korban. Tapi lidahnya keluh. Hatinya lumpuh. Warga menyerbu masuk. Mereka melihat dapur. Mereka melihat panci. Mereka melihat lemari yang isinya hanya celana dalam bekas yang dibungkus daun pisang. Dan dari semua itu, mereka menemukan rahasia terakhir yang tak bisa ditutupi lagi. Seseorang membuka gudang. Dan dari dalam, aroma busuk menyergap. Ada bekas tali. Ada ceceran hitam yang membatu. Ada tulang kecil yang berserakan. Dan di sudut ruangan ada bungkusan kain yang berisi rambut. Suasana gaduh. Warga menjerit. Ada yang menangis. Ada yang mundur dengan muka pucat. Pak RT menatap Surti dengan tatapan kosong.
Kau bukan manusia lagi. Surti ditangkap. Tapi sebelum dibawa ke kantor polisi, tubuhnya mendadak kejang. Ia terjatuh, mulutnya berbusa. Matanya terbalik ke atas. Dan dalam detik berikutnya, ia tak bergerak. Mati? Tidak. Karena saat tubuhnya hendak diangkat, jin itu muncul. Tak di hadapan warga, tapi dalam bayangan mereka. Dalam pikiran mereka. Dan satu persatu dari mereka mulai melihat sesuatu yang tak masuk akal. Ada yang melihat kepala ular di panci. Ada yang melihat tubuh Surti melilit dirinya sendiri seperti ular betina yang melahirkan anak setan. Ada yang melihat lantai warung berubah menjadi kolam hitam pekat penuh wajah-wajah tumbal yang menangis. Desa Girikarto pun berubah. Tak ada yang mau lewat dekat warung Surti lagi. Bangunan itu dibiarkan kosong. Pintu terkunci. Jendela pecah. Tapi dari dalam, kadang terdengar suara perempuan tertawa. Kadang terdengar gemerincing sendok dan mangkuk. Kadang terdengar suara anak kecil memanggil ibunya. Beberapa orang bilang, kalau malam Jumat, warung itu tetap buka. Tidak untuk manusia, tapi untuk mereka yang lapar akan kuah pesugihan. Dan Surti? Mayatnya tak pernah ditemukan. Polisi tak tahu kemana ia dibawa. Namun di dalam dapur yang gosong itu, di pojok lemari, masih ada satu celana dalam terbungkus daun pisang. Mengering. Membatu. Tapi aroma kuah soto masih melekat sampai sekarang.